Tidak ada tim yang kurang penting, tidak ada yang itu lebih penting, ini kurang penting, tidak ada. Semua adalah skrup ya atau elemen yang sama pentingnya. Misal kalau di kantor gitu ya, oh direktur lebih penting daripada satpam, enggak. Ya, semua itu punya peran masing-masing ya, yang bisa hati-hati, yang bisa menjatuhkan atau membangun kantor itu. Oke. Tim itu nggak penting, tapi everything. Oh, iya. Betul. Bahkan dibilang kalau kita Sudah kaget tadi. bahkan kalau kita bicara mengenai super tim, maka yang namanya tim itu adalah super penting. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya Feti Aisyah dalam podcast Inspirasi Suara Muslim TV. Narasumber kita hari ini istimewa banget loh mitra muslim. Kalau dihitung-hitung saya kenal beliau ini 1, 2, lebih dari 20 tahun kayaknya. Masya Allah. Dan biasanya di podcast Inspirasi Elsa tuh suka nanya 3 kata. Nah, 3 kata untuk beliau ini adalah smart, asertif, dan juga elegans. Siapa ya beliau ini? Langsung saja Cilu Seru kan? Pokoknya kalau sama beliau bersama tim ini pasti seru mitra muslim. Serunya seru pakai banget gitu. Nah, di awal saya pengen kenalkan dulu. Udah kenal sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Kita lebih kenal lagi dengan Bunda Baby Juwono. Assalamualaikum. Dan bersama timnya beliau ada Mbak Lia. Bukan Mbak Lia, Mbak Rina ya. Lia Safrina. Karena ada lagi Lia yang lain nanti menyusul ya. Dan satu lagi ada Mbak Hanina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seru banget ya. Pokoknya kalau sama beliau ini dan timnya pasti heboh gitu. Mulai dari nyiapin dress code, mulai dari nyiapin apa acara-acaranya, pokoknya seru banget. Masya Allah. Bunda Baby ini mitra muslim, beliau adalah founder dari Baby Juwono Soft Skill Center. Dan kalau yang zaman dulu pasti tahu deh ya, Putri Remaja Persahabatan, Masya Allah. Juga host RCTI, kemudian SCTV, TVRI Jatim, dan Pusat. Juga pembicara di bidang soft skill ya. Beliau juga banyak menulis buku tentang soft skill, Masya Allah. Pokoknya seru hari ini bareng Bunda Baby Juwono dan tim. Tepuk tangan dulu. Gini kalau Putri Remaja begini ya. Putri Indonesia, Putri Remaja. Kalau yang Agung begini, kalau yang rada Tapi hari ini kita nggak bahas tentang khusus Bunda Baby Juwono karena sudah banyak yang kenal sih, gitu ya. Di kecamatan tempat saya kenal. Tapi kita mau ngobrol sama Bunda Baby tentang bagaimana membangun sebuah super team. Masya Allah, super team Bunda. Super gitu. team. Super team itu berarti tim yang super banget gitu. Di awal Bunda ya. Apa sih makna tim bagi Bunda Baby? Waduh, kalau makna tim itu, kalau kita bicara tentang tim ya, pada sore hari ini atau saat ini ya, dalam event ini Mbak Feti, produser Mbak Elsa, dan kameramen itu semua adalah tim. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai sebuah goal dari sebuah tim. Ya, tim itu adalah sebuah kerjasama yang harus menjadi solid. Ya, soliditas dari sebuah tim itu diperlukan. Ya. Terutama kalau semakin besar organisasi itu ya, apakah itu sebuah perusahaan, sebuah institusi, sebuah negara apalagi, maka soliditas tim itu adalah wajib. Hukumnya itu sangat wajib. Tidak ada tim yang kurang penting, tidak ada yang itu lebih penting, ini kurang penting, tidak ada. Semua adalah skrup ya atau elemen yang sama pentingnya. Misal kalau di kantor gitu ya, oh direktur lebih penting daripada satpam, enggak. Ya, semua itu punya peran masing-masing ya, yang bisa hati-hati, yang bisa menjatuhkan atau membangun kantor itu.
Oke. Kayak gitu. Sementara begitu. Jadi bahwa masing-masing peran itu maknanya penting sekali ya, karena melakukan tugasnya masing-masing yang ditugaskan atau yang disyaratkan oleh lembaga tersebut. Oke. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan tim itu nggak penting, tapi everything. Oh, Iya. Betul. bahkan dibilang kalau kita Sudah kaget tadi. bahkan kalau kita bicara mengenai super tim, maka yang namanya tim itu adalah super penting. Masya Allah. Super Super everything. penting. Artinya everything. Super Gitu ya. everything bahkan. Super everything. Kecuali kalau kita punya goal pribadi, beda ya. Jadi organizational goals dengan personal goals itu beda. Nah, kalau kita sudah membentuk tim, berarti ada dong yang namanya tujuan bersama. Oke. Nah, Mitra Muslim, saya mengenal Bunda Baby ini dulu kan individu gitu ya, sendiri. Jadi beliau ini adalah memang orang yang disiplin, pokoknya yang selalu early time gitu ya, bahkan datang tuh selalu sebelum jamnya tuh udah datang duluan. Nggak mau pokoknya yang namanya telat itu. Maksudnya pribadi militan. Yang pribadi. Tapi hari ini saya tuh penasaran banget gitu loh Bunda. Mitra Muslim pasti juga pengen tahu gimana ceritanya ketemu sama beliau-beliau berdua ini. Bertiga, berempat mungkin ya? Ya. Semua karena Allah. Semua kan. Semua Masya Allah. karena Allah. Karena cinta. Karena begini, kami ditemukan dalam event-event yang kita tidak pernah berencana akan bertemu A, B, C. Nggak kebayang tadinya. Saya juga ketemu Mbak Fetty, emang tahu saya akan ketemu dan kemudian sampai hari ini bekerja Iya, sama. Masya Allah. Nggak ngerti. Di kita ini sebagai makhluk Allah hanya menjalani ya kan, Betul, menerima betul. takdir, menjalani kan kayak gitu ya kan. Nah, ini di event tertentu dulu Iya. pernah ada event ketemu, terus tiba-tiba terkoneksi, cocok, chemistry-nya dapat, jalan. Nah, dengan Mbak Rina di mana ya kita dulu ketemunya Medsos. ya? Medsos. Masya Allah. Kebetulan saya kenal kakaknya, gitu ya. Nah itu tadi, ketika kata demi kata, demi kata. dan indah. Nah, ketika kata demi kata seperti gayung bersambut, ya, dan kita merasakan sesuatu yang oke, mau begini mau begitu, mari kita coba. Why not? Gitu? Why not me makan bakmi? Ya kan? Why not me makan bakmi? Jadi mari kita coba. Karena begini, loh, emang harus selalu chemistry-nya ketemu? Nggak selalu. Karena chemistry itu bisa terbangun setelahnya, gitu kan? Atau juga mungkin di awalnya chemistry-nya seperti menderu-deru, tapi ntar kejadiannya setelahnya redup atau Bahkan bahkan padam. hilang, gitu kan? Oke. Nah, jadi semua itu balik seperti yang seringkali saya katakan, ya. Ketika Allah menakdirkan sesuatu, tinggal kita meneruskannya dengan apa? Ikhtiar. Karena seperti saya sering bilang, kecocokan pasangan pacaran suami istri ya, itu nggak ada yang plek-ketiplek, Iya. pasti langsung cocok, nggak ada. Ya, yang ada adalah saling mencocokkan, ya, saling bisa membawakan diri, saling bisa menyesuaikan diri. Itu pentingnya tim. Nah, tim itu adalah tempat pendewasaan. Oke. Tim itu Catet sangat ya, Mitra tempat Muslim pendewasaan. Ya. Jangan tempat untuk bermusuhan. Jangan tempat untuk itu justru kita tidak belajar. Jangan. Gitu. Seseorang bisa matang, bisa mature, ya. Maturity itu tumbuh ketika kita bertemu dengan manusia-manusia dan bertemu dengan persoalan-persoalan bersama mereka. Bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita menyelesaikan konflik gitu ya, bagaimana kita kemudian mentertawakan bersama konflik itu di akhirnya, gitu kan? Bagaimana kita bisa semeleh menerima kekurangan satu sama lain, kayak gitu loh. Oke, kalau suami istri aja ini pasti juga punya perbedaan-perbedaan gitu ya. Dalam tim pun, kalau ini saya sebagai orang luar mengamati nih Bunda Baby, Mbak Nina, Mbak Rina, kemudian Mbak Lia, juga ada Bunda Indah juga. Ini kan sebenarnya nggak satu tone gitu ya, artinya nggak punya karakter yang sama, kemudian keahlian atau kompetensi yang sama, ada beda-bedanya. Nah, dari sekian banyak event gitu ya, eventnya apa aja sih Bunda Baby? Eventnya ya otomatis pelatihan-pelatihan yang kami diundang.
ya toh? Oke. Atau yang kami create, event yang kami create sendiri, itu. Nah kalau yang diundang ya kami biasanya tinggal datang dan kemudian bagi-bagi tugas. Nanti ini pegang apa. Tapi yang kami create itu yang paling seru gitu. Karena semua ini ya dua arah gitu ya. Iya, jadi nggak semua cuma dari Bunda Baby tapi juga dari tim. kita betul-betul yang bekerja untuk bikin event itu. Jadi Kalau kita ya, diundang, hidup. kalau kami diundang kan mereka yang Punya. pengundang yang bikin event, kami tinggal mengisi. Kami katakanlah ngamen ya, tinggal ngamen. Kalau ini menarik, justru dari situ ya kita belajar tentang pelayanan, ya tentang kerjasama, tentang cooperation, ya kan, tentang bagaimana listening. Jadi teori-teori soft skills itu muncul ketika kita bekerja sama. Nah ini. Oke, teori soft skill muncul ketika bekerja sama. Yes. Nah ini kalau kayak Mbak Nina, Mbak Rina, kemudian apalagi Mbak Lia ya, itu kan masih ya apa namanya kalau Mbak Baby kan, udah Baby kan udah senior banget gitu ya. Tepatnya Artinya sudah tua. ada bukan lebih berpengalaman. Senior. Gimana nih saling isi mengisinya Mbak Nina, Mbak Rina juga dari event-event yang sudah jalan nih. Kalau dari Mbak Rina sendiri yang paling berkesan event apa, kemudian biasanya bagian di mananya sih Mbak Rina ambil perannya? Loh, jawabannya ketawa dulu. Kalau event itu emang sebelum di BJSS emang Rina itu paling suka sih. Selain kalau acara-acara memang biasanya kalau di tempat lain ya maksudnya selalu jadi PIC. Jadi emang suka gini. Tapi kalau di BJSS kan emang kita ada bagiannya sendiri dan kebetulan setelah kemarin itu Rina diregister ya, Bunda. Jadi memang ada rasa kan di register kan harus diem di tempat, sementara saya ini biasa gerak. Jadi di situ yang agak-agak, karena biasanya begini harus yang ulet gitu. Tapi karena di tempat ini kan saya di register itu agak masih adaptasi. Jadi tapi belajar hal-hal baru lagi Iya, gitu belajar ya. hal-hal baru. Yang paling berkesan event apa sih? Soalnya saya lihat kalau di media sosial seru terus tuh kan. Heboh terus Ya, gitu. kita seru karena kita suka nyanyi. We enjoy our job. Itu paling penting. Ya? Penting banget. Jadi berangkat itu dengan happy. Itu we enjoy our job. Itu yang menurut saya penting. Itu seperti yang dinasihatkan kemarin waktu reuni SCTV. Yang menasihatkan adalah Direktur Metro sekarang, dulu mantan SCTV, namanya Pak Don Bosco Salamun. Iya, Don Bosco. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Ketika saya interview spontan gitu, ini dari Mas Risa Permadi, Mbak Titin, kemudian beliau jawabnya itu, enjoy your job. Kalau kami sebelum itu udah enjoy terus ya. Mbak Nina, kalau Mbak Nina nih ya, Mbak Nina dari sekian banyak event yang bareng sama BJSSC, Masya Allah, Baby Yuwono Soft Skill Center, yang paling bisa diambil banyak nilai-nilai kemudian pelajaran dari Mbak Nina kayak apa? Yang di event apa? Kalau sama Bunda itu semua bisa jadi pelajaran. Pasti ya. Oh seperti itu. Oh, dapat jadi ini, dapat itu. iya, Tapi itu. yang paling kayaknya, ini adalah pelajaran atau nilai yang bisa aku adopt di tempat lain atau apa gitu. Di acara makan time kemarin itu. Makan time. Iya. Jadi banyak yang pelajaran yang Nina dapat itu ya. Oke. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus begitu. Oh, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu gitu. Jadi kami saling melengkapi lah. Saling gitu. melengkapi. Jadi kalau satu salah ya kita negur, tapi itu tidak. tadi menertawakan konflik tadi ya. Tapi tidak terlihat begitu. Jadi ya setelah itu kita evaluasi, kita ketawa bareng, akhirnya makan bakso bareng, ketawa bareng gitu. Ini penting banget, kenapa dalam sebuah tim kalau ada friksi, kenapa harus bubar? Betul. Gitu loh. Orang seringkali ada friksi yang menyebabkan bubar. Kalau saya mendingan ada friksi yang menyebabkan belajar. Oh, Masya Allah. Jangan saya belajar. Friksi tidak menyebabkan bubar tapi belajar. Setelah itu kita ketawa. Setelah itu kita aware. Next time I'll be better. Kita semua harus bilang begitu. I'll be better, bukan you'll be better. Nggak bisa. You must be better, nggak bisa.
all of us must be better. Oke. Bicara soal super team ini Bunda Baby, sudah idealkah menurut Bunda Baby tim ini? Tapi sebelumnya mesti disampaikan dulu nih, tim yang ideal menurut Bunda Baby itu seperti apa? Tim yang ideal itu menurut saya adalah yang kooperatif, pasti kooperatif ya, sifatnya selalu akan bekerja sama. Kooperatif, kemudian masing-masing orang, masing-masing pihak itu harus kontributif, memberi yang terbaik, gitu, kontributif, gitu ya. Terus kemudian discussable, ya, harus discussable, ya. Nggak kekeh. Iya. Ngeyel gitu. Dan yang pertama kali harus punya visi yang sama. Visi yang sama. Yes. Jadi visinya BJSSC ini Big. itu apa visinya? Ini visinya adalah kita membangun, jadi building and optimizing people, ya, yang fight for integrity. Karena Maksudnya apa begini, tuh? fight for integrity begini. Kenapa saya bilang fight for integrity? Menjadi baik itu gampang nggak? Gampang. Menjadi baik gampang. Gampang kondisional sih. Harus fight kan? Iya. Karena soft skills itu banyak ininya loh, banyak unsurnya loh. Menjadi sabar itu gampang apa enggak? Itu Padahal itu soft skills. soft skill ya. Iya. Jadi sekarang saya mau tanya, menjadi jujur, ya, menjadi jujur. Anda maaf ya, Anda saya kasih amplop 5M gitu. Anda saya minta tidak jujur, gampang nggak nolaknya? Susah. Itu makanya saya bilang di bawah kata BJSSC ada bawahnya fight for integrity. Artinya apa? Kembali kepada Islam. Fight for integrity itu artinya fight di sini ikhtiar. Bukan berarti kalau kami dari soft skills ini udah baik semua, enggak, udah ngerti soft skill, enggak. Kita ini fighting. Setiap manusia harus fighting for integrity. Apa itu integritas? Integritas itu adalah sebuah apa? Sebuah kondisi di mana dia itu betul-betul menjadi orang yang misalnya punya akal, akhlak, adab. Akal, akhlak, adab. Iya. Jadi integritas itu nanti akan menimbulkan kehormatan. Ya. Jadi di mana-mana kita kenal kata integrity and dignity. Ya, kehormatan diri, kemuliaan diri. Integritas itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Ya, secara apapun dalam hal yang positif. Jadi kita ini fighting. Misalnya yang tertinggi dalam sebuah expected attitude itu kan integritas, integrity, ya. Manusia tanpa integritas akan kurang punya kehormatan, akan kurang dihormati. Subhanallah. Di dalam integritas itu ada kejujuran, ada keadilan, ada sesuatu yang bagus-bagus itu ada di integritas, termasuk kecerdasannya dan sebagainya, ya, kompetensinya dan sebagainya itu ada di integritas. Nah, kita kan fighting kan ke sana. Nah, soft skills ini memandu untuk kita fighting. Bukan berarti bahwa kalau orang soft skill berarti sudah sempurna, sudah integritas, bukan, tapi kita justru memang semua manusia fight for integrity. Ya, karena integritas itu kan juga hal yang diperintahkan oleh Islam. Ya, betul. Amanah itu masuk dalam integritas. Itu jujur, apalagi rajin. Maaf ya, jujur aja kalau males ya, ya nggak termasuk integritas. Gitu. Kalau rebahan aja bisa itu. Kenapa? Jujur tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, dia jujur sama keluarganya baik, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak mau belajar, nggak mau menafkahi keluarga misalnya, gimana? Oke. Ini Mbak Rina, mumpung lagi di Suara Muslim TV, saya mau nanya nih, kan kalau Bunda Baby ini kan udah teruji sebagai leader gitu ya. Masya Allah. Tapi ada nggak sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Nina sama Mbak Rina tentang Bunda Baby sebagai leader? Harus jujur. Ya. Jujur apa Kalau Rina boleh. Rina dulu, Mbak Rina dulu. Karena Bunda ini kan perfeksionis menurut Rina ya. Jadi semua itu maunya yang optimizing gitu kan. Optimize. Pesan kan ini buat Bunda, maksudnya. Ya. Mungkin ada kalanya kita juga harus belajar untuk lebih
bisa nerima Fleksibel. karena kan Oke. sesuatu di luar sana kita nggak tahu, kita pengennya A ternyata nanti jadinya B gitu. Itu aja itu. Kalau buat Jadi Nina, lebih fleksibel gitu ya. lebih relax. Lebih relax Iya. ya. Kalau Mbak Nina? Kalau menurut aku sih Bunda itu banyak plusnya daripada minusnya. Pasti. Iya. Kalau untuk saat ini ya, mungkin kalau di awal dulu Bunda, oh saya harus menyesuaikan. Karena kita yang lebih senior ya, dan Bunda yang lebih berpengalaman. Ya. Saya banyak belajar sama Bunda Baby ini. Oke. Kerasa nggak kayak ada gap generation gitu atau enggak sama sekali? Enggak sama Gitu, sekali. keren ya. Kenapa saya tanya Enggak sama begini? sekali. Kenapa saya tanya ke Mbak Nina seperti ini? Karena saya Tidak pengen tahu ada. banget dari Bunda Baby gimana caranya bisa merangkul orang-orang yang sebenarnya usianya jauh kan dari Bunda Nggak Baby. jauh. Generasi 40, 60. Nggak jauh, kita beda dua. Bilang kalau saya Sebagai leader maksudnya, karena kan jangankan dalam sebuah tim, di rumah aja ya, kadang terasa ada yang namanya gap generation gitu ya, ketika mungkin kita sama anak itu beda pemikiran dan sebagainya. Tapi untuk bisa sampai sekarang ini tetap bersama-sama dengan yang satu masih muda banget Kita gitu kalau di ya, kamar yang satu udah seumuran, senior Mbak. banget. Kita kalau di gitu. kamar seumuran. Apa nih tipsnya? open heart. Open mind. Saya harus menjadi orang yang open minded and open hearted. Bunda itu mendengarkan kok kalau kita, Iya, Bunda, iya. kita mau diskusi ini Bunda, mau bicara ini Bunda. Oh iya ya. Iya, Maksudnya nanti dikasih masukan sama Bunda kayak begini. Tapi kan bukan berarti kita harus mengikuti kan. Betul. Tapi kita menyaring, oh iya ya, ini benerin ini kayak begini nih. Dan selalu Bunda, apapun itu jangan masuk ke pikiran dan jangan masuk ke hati, harus nada do. Ya. Harus selalu nada do. Harus Kecuali kalau selalu nyanyi ya, nada jangan do. do aja. Do re mi fa sol la si do. Ya, itu ada tempatnya kalau itu. Tapi tetap nada do. Pokoknya nadanya do. Walaupun Jadi- isinya Negatif. Oh, Menolak. Menolak, menolak tetap dengan nada nada do, Iya. berkomunikasi dengan nada do. Jadi Ya. kesantunan itu harus diutamakan. ya. Mm-mm. Dan Bunda, Bunda yang paling memanusiakan manusia. Masya Jadi sebenarnya mulai kapan ya ini Baby Yona Soft Skill Center 2 ini? tahun. Kalau BJSSC-nya sendiri semenjak di Jalan Jawa itu berapa tahun ya? Lupa. Lama Sebelum sudah. pandemi sudah Oh, ya, dengan oke. kelas kami di Jalan Jawa itu. Tapi kalau memulai untuk mengajar soft skills itu sudah sejak tahun berapa ya? 91 kalau 99 tahun 2000-an lah. Tahun 2001 saya mulai bikin kelas-kelas dan sebelumnya ya sudah banyak jadi moderator dan menjadi pembicara juga gitu, seperti itu. Dan saya pernah jadi dosen juga di beberapa universitas swasta seperti itu. Jadi memang hidup saya ya nyof skill terus. Nyof skill. terus gitu. Oke, kalau tadi agak-agak serius, sekarang yang nggak terlalu serius ya. Jadi ada nggak sih pengalaman lucu dan seru ketika dalam sebuah event gitu ya? Soalnya kalau saya lihat sih seru-seru terus gitu loh. Ada juga kah pengalaman yang membuat mungkin Bunda Baby, Mbak Rina atau Mbak Nina merasa kecewa, merasa kayaknya harusnya nggak gini deh gitu. Yuk cerita dulu. Soalnya Dari Bunda dulu. Yang seru, bikin kecewa. Enggak, boleh. Bunda dulu aja. Ayo. Kalau saya sih gini ya, saya tuh orangnya hobinya ketawa sih ya. Jadi artinya gini, saya tidak misalnya saya marah gitu ya, itu nggak lama juga, nggak pernah lama marah itu gitu. Dan kadang-kadang ya udah gitu. dan kadang-kadang ngapain sih marah gitu ya, paling kamu salah di sini gini. Soalnya kan Bunda bukan marah-marah, Mbak. Iya. Saya nggak pernah Hanya marah. Tapi Iya. bukan marah. dan marahnya pun tidak sampai di sini. Nah. Saya tuh dari dulu kalau marah nggak sampai di sini, hanya sampai di sini aja. Hanya di sini aja. Perasaan, jadi nggak sampai dirasa tapi hanya di pikiran. Ini salah, ini keliru, gitu kayak gitu. Terus kalau seru ya, Yang lucu. Kalau yang lucu sih, lucu terus. Kita kan manusia-manusia lucu. Bisa. Kan
banyak bertemu dengan orang nih, banyak bertemu dengan orang-orang yang macam-macam Mau cerita pastinya. tentang anu ta? Kuno ta? Jangan Bunda. On the record itu. Tit. Oh, nggak boleh ternyata Jangan. Yang lucu yang bisa di-share. Yang lucu yang bisa di-share itu ada orang yang melihat kita dari atas sampai bawah gitu kan, ini cewek-cewek gitu ya. Itu lucu menurut kami karena apa? Loh, iki piye tuh orang ini. Jadi nggak kenal tapi menjudge dari matanya. Dia walaupun dia tidak berbicara. Karena kita kenapa? Karena kita kenapa kira-kira kok diliatin gitu? Oh, kita cantik. Kita kece. Pemirsa jangan percaya. Tepatnya begini, sebentar saya luruskan dulu. Sebelum kita dipanggil ke pengadilan, kita dapat surat panggilan dari pengadilan gitu. Ya, dengan tuduhan fitnah. Jadi gini, kami ini selalu begini kan, selalu setiap event itu pasti pakai dress code ya, apalagi kalau pelatihan. Selalu Mitra Muslim, Iya, bahkan selalu. untuk talk show di radio Suara Muslim aja selalu ada dress code. Bayangin. Jadi gitu. Tapi ini sebuah penghargaan loh buat yang ngundang gitu. Karena begini, ini salah satu attitude kami ingin memberi yang terbaik. Kan kami kan jargonnya self optimizing, optimizing you gitu. Nah, ini salah satu dari optimizing kami ya, bagaimana kami optimize untuk memberi apa ya, Terbaik. penampilan fisik yang kami suguhkan kepada pengundang, kepada pihak lain. Seperti itu. Jadi why not the best kalau kita bisa memberikan yang the best gitu loh. Kirain Mbak not me Gitu. makan bakmi lagi. Belum. Kami menolak sikap seadanya. Jadi harus optimize. Selalu Harus optimize. Selalu optimize optimize. gitu Yes. ya. Gitu. Masya Allah. Padahal kalau di radio ini kan nggak kelihatan. Iya. Tapi kita, Elsa sebagai produser, saya sebagai host tuh kayaknya seneng banget gitu ketika udah baby, kemudian selalu dengan tim gitu kan, datang dengan apa namanya fresh, dengan baju yang kompak, gitu seneng banget. Kayak kita tuh sebagai pengundang tuh merasa diapresiasi gitu ya Elsa Itu ya. juga memberikan energi positif Nah, ya. itu kami ingin hadir selalu, baik sebagai kami sebagai pembicara maupun sebagai apapun gitu ya, pengen jadi energi positif gitu ya. Jangan membawa energi negatif. Iya, iya. Gitu. Kemarin saya selalu begini, saya selalu memberikan analogi itu begini. Dalam hidup manusia itu yang kita temui bisa jadi dia sedang susah, bisa jadi dia sedang patah, bisa jadi dia sedang terpuruk, ya kan? Jika kita bertemu dengan siapapun, makanya kita harus yang terbaik dari sisi keramahan, dari sisi kepedulian. Karena siapa tahu orang yang kita temui saat itu adalah orang yang sedang butuh diberi sikap baik, diberi kepedulian, diberi pelukan, diberi sentuhan, diberi kasih sayang. Itu kita tidak pernah tahu. Kita ketemu orang dia dalam keadaan seperti apa. Iya. Begitu ketemu kita dia senang, happy, hari dia Seharian dia akan merasa dia akan merasa bahagia. bahkan sampai besok-besoknya aku Masya alhamdulillah ya Allah. aku dihormati, aku dihargai, aku Masya dikenal, Allah. aku Hanya dengan dipedulikan. misalnya satu sentuhan yang sederhana. Sentuhlah atau dia mungkin- tepat di hatinya, kan jadi milikku selalu. atau sekedar menanyakan kabar gitu, itu sudah membuat Jadi, hari seseorang menjadi bahagia. Itu makanya kita bilang do good, please do good. Siapa tahu, apalagi orang-orang yang maaf mengidolakan kita misalnya gitu ya. Orang yang mengidolakan kita, kemudian kita kasih sikap baik, aduh, Iya. Bahagia. aku diajeni gitu ya, aku dihormati, betul. dia ketinget aku loh, kenal aku, pokoknya kayak gitu. Ah, iya. Dan menular kan? Menular. Kan Karena, energi vibes positif. bahagia, energi positif vibes itu positif menular. Sama halnya dengan kalau kita pagi-pagi udah marah-marah, serumah itu jadinya suram gitu kan. Betul. Langsung Di redup. kantor anak buah diomelin. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol ya Mitra Muslim bersama Bunda Baby, Mbak Rina dan juga Mbak Nina tentang super team yang memang dibangunnya itu step by step gitu ya. Saling saling menyesuaikan diri, kemudian saling belajar satu sama lain. Nanti dilanjut lagi ya di sesi yang berikutnya yang seru-seruan aja Mitra Muslim. Dan kita jeda dulu, nanti kita kembali dalam podcast Inspirasi.
Ya, Mitra Muslim, kembali lagi dalam podcast Inspirasi bersama Bunda Baby Jono dan juga Mbak Rina dan Mbak Nina. Kenapa sih kita ini? Itu berarti super positif. Super positif pokoknya ya. Nah, kalau tadi udah banyak informasi yang disampaikan oleh Bunda Baby yang bisa kita ambil pelajaran dan juga hikmah. Kali ini seru-seruan aja ya. Kita mau bikin gamesnya sehati sekata. Langsung muda kembali 10 tahun. Itu jadi kayak anak TK ya. Jadi Bahagia. Mbak Nina, Mbak Rina dan juga Bunda Baby, ini nanti tulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu game sehati ya, Mitra Muslim. Nanti dicocokkan apa cocokkan? Dicocokin. Nanti dicocokkan ya. Dicocokkan. Dicocokkan. Tadi nanti hadiahnya cinca. Cinca. Tadi tayang. Tadi tayang. Oke, baik. Yang pertama, nggak boleh contek-contekan ya. Apa warna favorit Bunda Baby? Berarti aku jawab juga. Iyalah. Oke. Nanti siapa yang benar? Waduh, Banyak sih banyak sebenarnya. Tapi harus pilih salah satu yang paling favorit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunjukin di kamera. Pink. Pink. Bunda gimana sih? Iya, pink. Pink. Jadi ini memang persepsi orang tuh bisa berbeda. Beda. Jadi persepsi orang tuh bisa beda. Itu warna panggung. Warna suka ini coklat. tulis coklat. Jadi paham kan sekarang? Paham. Iya, pertanyaan yang kedua. Tapi ini harus cepat ya. Oke. Apa tempat favorit Bunda untuk healing? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, Bunda Baby sendiri bingung mau jawab. 1, 2, 3. Gunung. Gunung. Banyak spot foto. Berarti Mbak Nina dapat 1. Dapat Yang ketiga. Cincai. Yang ketiga. Bukan ya. Yang kedua berarti apa dress code favorit Bunda? Apa dan apa gitu maksudnya ya? Ya boleh, apa dan apa? Kok warna Oh lagi? iya. Dress code favorit. Dress code itu biasanya di warna. Enggak, Bun. Iya. Iya. Loh kok Apa sama apa biasanya? Oke. Yang paling sering kayaknya harus ini sama ini gitu. Kok 1, nggak warna loh, Rima, 2, 3. Polos dan batik. Hitam putih, polos blazer batik. anak batik. Oke, salah semua kita pulang aja ya. Kan emang rok batik sukanya ya. Jadi ternyata benar ya, Ca. Berbeda itu indah gitu ya. Indah, betul. Ini bukan mengukur kekompakan kok, Bukan, tapi iya. happy-happy. Buat Happy, seru-seruan iya. aja. Betul kali ya. Nah, ini selain HP sama dompet, barang apa yang Bunda harus bawa kemana-mana? Sawi. Sayur sawi nggak Selain sih? HP. Selain HP sama dompet. Kalau aku nulisnya sawi. Kacamata. Kacamata. Minum. Kita sama. Bun. Ini kayaknya Bunda Baby yang salah. Bawa. Oh, bawa. Bawa, minuman manis bawa. Kan tas biru itu khusus untuk Kalau mau minuman manis. kalau mau disebutin Oh, banyak Banyak. banget. Tapi kali ini nggak tepat ya. Oke. Tadi cuma Mbak Nina aja sekali benar ya. Oke, yang terakhir. Kebiasaan baik apa yang selalu Bunda lakukan dan tim sukai? Oh iya, ini pasti nih kalau ini. Apa namanya? Nanti kalau salah saya aja yang ikut timnya Bunda. Iya Baby ya. betul. Ini pasti, ini militan ini. Pokoknya 1, 2, 3.
Wah, Before time. Ucapan terima kasih. Apa ini? Lama? maksudnya kalau ada apa-apa jangan dimasukin hati. Berarti banyak kebiasaan. Iya, kan bingung. Jadi sekarang Bunda Baby mengerti bahwa yang disukai sama Mbak Nina adalah ucapan terima kasih. Kemudian sama Mbak Rina adalah Jangan dimasukin hati. jangan dimasukin hati. Oke, sekarang games kata. Oke. Oh. Oke ya. Oke. Games kata. Ini berarti nggak pakai Nggak pakai dicatat ya? tulis-tulis, Oke. nggak pakai. Apa kalimat yang sering Bunda katakan ke tim? Yuk berangkat. Yuk berangkat. Yuk berangkat. Yuk berangkat. Terus? Yuk berangkat. Sudah waktunya. Ini. Sudah waktunya? Ya. Apalagi? Hanya sih. Ah. Udah. Banyak, makanya udah bingung. Nah, kamu nanti di operator ya gitu. Pasti. Oke, baik. Yang pasti jangan telat. Ya, Jangan telat. Itu memang Bunda Baby banget. Iya. Gitu ya. Bisa ditinggal. nanti Iya. kalau- Betul, ditinggal, Ditinggal beneran, beneran, beneran. Tinggal beneran. Tinggal beneran. Iya, ditinggal beneran. Kalau telat. Sekarang Bunda Baby. 3 kata dari Bunda untuk tim atau satu Mbak Rina dulu deh. Never give up. Oh, semuanya lah. Semuanya itu never give up. Masya Allah. Never give up. Makanya kenapa? Itu kan kaitannya dengan yang diperintahkan oleh agama juga, ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Segala sesuatu yang belum mentok, ya, segala sesuatu yang mentok itu namanya belum ikhtiar, belum selesai. Oke. Belum selesai. Jangan mudah puas begitu ya. Iya. Bukan, ketika kita belum yang terbaik, memberikan yang Oke. terbaik, itu namanya upaya kita belum selesai. Jangan mudah Belum menyerah. optimize tadi. Yes, belum optimize. Baik, yang berikutnya 3 kata tim untuk Bunda. Tadi saya udah loh ya, yang pertama tadi. 3 kata. Bunda. Mbak Nina. Oh ya. I Love you. for a sentimental reason. Apa tuh? Apa dong, Mbak Nina? 3 kata untuk Bunda Baby. Bunda itu sweet, Sweet, cerdas, cerdas. Jangan mewek. berjiwa besar. Berjiwa besar. Masya Allah, Mbak Rina. Smart pasti. Smart. Semangat. Semangat. Terus apa ya? Happy. Happy. Fun. Fun. Masya Allah. Nah, Kan ada orang fun games, ini fun Bunda. halo Fun Bunda. 3 karakter apa yang harus dimiliki agar tim solid? Oh, 3 karakter. kooperatif, kontributif, terus satu lagi positif. Kooperatif, kontributif, Kooperatif, kontributif, positif. Nah, bisa jadi judul nih. Kontek-kontek nggak boleh. Terakhir ya, 3 kata tentang soft skill. Bunda dulu. Soft skills adalah skill yang harus dilatih. Skill yang harus dilatih. Jadi jangan berharap tanpa latihan, tanpa ikhtiar, tanpa upaya Anda bisa menjadi seorang yang skillful. Masya Allah. Mbak Nina, Soft skills itu semua yang positif itu soft skills. semua yang positif itu soft skill. Yes. Masya Allah. Masya Allah, Mbak Rina. Kayaknya ini ya Bunda aja ya. Nggak boleh nyontek. Akal, akhlak, Boleh. Ada. Oh iya. Ada. Seru banget A3. kan? A3. Kayaknya kayaknya sih ngobrolnya panjang kali lebar sama dengan luas gitu ya. Tapi memang selalu ada limit gitu, selalu ada batas waktu. Terima kasih banyak Bunda Baby, Mbak Rina, Mbak Sama-sama, Nina, sayang Mbak sekali Baby. Bunda Ina dan juga Mbak Lia nggak bisa gabung. Tapi mudah-mudahan next kita bisa ngobrol dengan mereka berdua. Banyak insight positif tadi ya dari obrolan kita bareng Bunda Baby dan juga Super Super Team Team. Beliau. Terima kasih, Matur Nuwun. Terima kasih
kasih. Kami juga berharap mudah-mudahan Suara Muslim Radio bisa menjadi partner dan selalu memberi support pada kami yang masih terus belajar dan berikhtiar. Sama-sama saling belajar dan berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi sesama. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Mbak Nina. Sama-sama, Mbak Mbak Nina Fetty, dan terima Bunda kasih, Baby. Mbak Sehat Elsa. selalu. Sehat selalu. Barakallah makin banyak menebar manfaat ilmu Amin. dan kebaikan. Amin, 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 ya Rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget kan Mitra Muslim, obrolan bareng Bunda Baby dan juga super timnya. Dan jangan khawatir, Anda juga bisa mengikuti talk show biasanya bersama Bunda Baby di Mozaik, dan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan obrolan bareng Bunda Baby. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi motivasi buat kita untuk selalu memperbaiki akal, akhlak dan adab kita. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya Fetty Aisyah pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.